Halo, jumpa lagi dalam channel YouTube Sinta Pramadewi. Seperti biasa, saya akan cerita. Kali ini nggak review buku, gitu kan? Nggak juga cerita tentang pengalaman. Oke, kita langsung saja. Kali ini saya akan membahas sebuah uh, topik yang menarik sekali tentang mitos-mitos yang ada di Bali. Nah, saya akan membacakan beberapa mitos. Mungkin kalian juga di tempat kalian juga pasti ada mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, begitupun juga di tempat saya juga banyak mitos-mitos yang berkembang. Saya ada di Bali. Kalau di Bali itu juga banyak sekali ada mitos-mitos yang berkembang yang menjadi kepercayaan dari turun temurun ya. Nah, pertama ini tentang kalau misalnya kita dudukin bantal, kita bisa bisul. Kalau kalau dulu tuh orang tua-tua dulu itu melarang kita untuk duduk di bantal khususnya bantal yang dipakai untuk tidur ya. Itu katanya nanti bisa bikin jerawatan atau bikin bisul di pantat. Itu entahlah, saya nggak tahu benar atau salah, ataukah mitos itu benar ataukah saya kalau kalau mungkin simpelnya sih orang tua dulu mungkin itu cara yang mudah untuk agar anak-anak itu kan, soalnya bantal itu kan tepat dia di kepala gitu. Kalau misalnya kita dudukin gitu kan udah nggak bagus ya tempatnya, misalnya untuk kepala duduk kita kan kuat banget yang namanya kayak apa sih, oh ini untuk apa ya, yang hulu teben gitu. Terus kita nyebutnya gimana ya, kita kuat sekali misalnya kayak kotor suci kayak gitu kan, sukle kayak gitu. Kita ada pemahaman seperti itu. Makanya kalau di Bali itu dilarang banget, kalau terutama bantal-bantal yang untuk kita tidur itu untuk didudukin itu nggak boleh. Dan mitos yang berkembang itu, jadi kalau misalnya kita dudukin bantal itu bisa bikin bisul gitu. Makanya sampai sekarang pun mungkin jadi takut gitu loh untuk dudukin bantal. Nah, oke, kita lanjut lagi yang kedua. Yang kedua itu ada mitos tentang tikar, robekan tikar untuk mengatasi cegukan pada anak-anak. Ini umum di setiap daerah, saya rasa ada yang seperti ini juga gitu di Bali ya khususnya ya. Jadi kepercayaan masyarakat Bali dulu kalau misalnya khususnya balita ya balita itu berarti bayi di bawah 5 tahun, itu biasanya mereka kalau saat cegukan itu diisiin tikar di jidatnya. Robekan tikar di jidatnya. Tikar itu kan bahannya dari daun pandan. Katanya dengan itu bisa meredakan cegukannya. Saya juga nggak bisa apa ya, ini secara ilmiahnya gimana ya gitu. Saya juga kurang tahu, tapi begitulah yang berkembang di tengah masyarakat, dan sampai sekarang pun masih ada beberapa mungkin mempercayai itu. Nah, kemudian ada juga nih bawang untuk mengusir energi negatif. Bawang merah ya yang dimaksud di sini. Jadi dulu itu kalau kalau misalnya wanita yang pasca melahirkan gitu kan, baru selesai melahirkan itu biasanya dulu dulu kan nggak ada kamar mandi ya. Saya juga diceritain nih. Jadi dulu pada saat dia harus mandi ke sungai gitu kan, dia harus bawa itu, jadi bawang yang ditusukin ke apa namanya, ke pisau gitu. Makanya ada pupuhnya juga. Gimana sih, bibi anu lamun payu luas manjus antane tetekang ya naing ngabo mesui tiuk puntul bawang angin sesikepan gitu. Nah, itu pupuhnya gitu kan. Jadi selain itu anak khususnya bayi ya, bayi yang eh, baru lahir itu biasanya diisiin bawang di jidatnya, terus di tangannya itu biasanya setelah selesai mereka mandi itu diolesin gitu loh di jidatnya, di tangannya sampai di kakinya. Katanya itu dipercayai untuk mengusir yang namanya energi negatif, sehingga bayi itu nggak jauh dari gangguan-gangguan hal-hal negatif gitu ya, baik itu makhluk halus lah, black magic lah gitu. Jadi itu kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada juga nih yang menarik nih, jadi tidak boleh nyapu malam-malam. Jadi saat malam-malam tuh nggak boleh nyapu gitu. Nah, ini juga saya nggak ngerti kenapa bisa ada dilarang untuk kita nyapu di malam hari. Tapi mungkin kalau diambil logikanya dulu, mungkin karena penerangan terbatas gitu, jadi ya gimana mau nyapu malam-malam, kan sampahnya nggak kelihatan gitu kan. Terus kepercayaannya itu katanya bisa mengundang gamang. Kalau gamang itu adalah makhluk halus yang biasa menempati sungai gitu. Jadi dianggap kalau misalnya kita nyapu malam-malam itu bisa mengundang makhluk halus yang menempati sungai itu. Waduh, serem banget ya.
Kalau kayak gini, kalian suka nyapu malam-malam nggak? Kalau saya sih kebetulan nggak pernah, malah memang nyapu kebetulan nyapunya malam-malam nggak pernah, biasanya pagi sama sore gitu. Tapi kalau malam-malam nggak pernah. Oke, kita lanjut. Tidak boleh duduk di depan pintu, bisa sulit jodoh. Ini saya heran ya, apa hubungan coba ya, depan pintu sama jodoh itu apa hubungannya gitu? Kalau jodoh mah kita harus cari kan, ya harus usaha gitu, deketin ya, ya cowok deketin cewek, cewek deketin ya PDKT ya sama cowok gitu kan. Bukan apa hubungannya sama depan pintu, saya juga nggak ngerti nih. Nah, itu yang berkembang juga di masyarakat, bahwa tidak boleh duduk di depan pintu, nanti bisa sulit jodoh. Terus juga nih, larangan potong kuku malam-malam itu bisa menyebabkan keluarga meninggal. Waduh, ini serem banget ya. Tapi memang, jadi beberapa kali tuh pengen potong kuku malam-malam dilarang gitu loh sama keluarga di rumah, katanya nggak bagus untuk potong kuku malam-malam. Saya nggak tahu juga apa hubungannya potong kuku malam-malam ini sama apa ya, sama keluarga yang meninggal gitu. Tapi mungkin kalau diambil logika, kalau malam-malam itu konsentrasi kita udah turun, terus mungkin penglihatan, kalau zaman dulu ya mungkin lampu nggak seperti sekarang, jadi konsentrasi takut mungkin bisa bikin luka kan kuku kita kalau salah potong gitu. Mungkin seperti itu, saya kurang tahu, itulah yang berkembang sama ini dari tetua-tetua kita gitu ya, leluhur-leluhur kita. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang terakhir nih, oh masih ada dua nih yang saya ketahui, ada larangan keramas malam-malam, nanti dicari sama celulu. Ini lagi, keramas malam-malam nggak boleh, terus dicari sama celulu. Saya nggak percaya kalau yang ini, saya 100% nggak percaya. Kenapa? Saya berkali-kali itu udah nyobain yang namanya keramas malam-malam gitu, nggak apa-apa tuh, kadang pulang kerja capek, terus kadang rambut debuan, ya saya keramas aja, nggak ada hubungannya dengan celulu, dan nggak pernah juga ketemu sama celulu. Jipeng pangdo gitu ya. Jadi itulah yang berkembang. Nah, satu lagi nih, ini yang pernah kejadian dan beneran terjadi. Baju, jadi nggak sengaja kita pakai baju terbalik, itu bisa datengin rezeki. Saya pernah ngalamin, entah itu kebetulan atau gimana ya. Jadi pas itu saya nggak sengaja pakai baju kebalik gitu. Terus di apa sih? Jadi di iniin sama keluarga gitu loh. Ih, kok pakai baju kebalik gitu. Istilah Bali ini ketarangin aja gitu. Kok pakai baju kebalik, terus akhirnya iya kebalik, langsung saya balikin lagi bajunya. Terus setelah itu saya dapat beraktivitas, beneran dapat rezeki. Itu saya nggak ngerti, beneran itu saya dapat akhirnya rezeki. Pas saya nggak sengaja ya, bukan disengaja gitu loh pakai baju terbalik, tapi tidak sengaja tanpa sadar saya pakai baju terbalik. Nah itu beneran, itu saya kemarin dapat rezeki, tapi entah itu karena kebetulan atau memang benar seperti itu, saya kurang tahu. Nah itu aja ya dulu ya. Ini menarik sekali ya, mitos-mitos yang berkembang khususnya di Bali. Semoga ini bisa apa ya, istilahnya ya untuk menghibur aja sih. Saya kira kita nggak bisa tahu apakah itu benar ataukah salah, tapi kadang kalau kita percaya ya apapun ya, kalau kita percaya itu bisa beneran terjadi. Tapi kalau memang kita nggak percaya ya itu nggak bakalan terjadi gitu. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan konten YouTube kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di rekaman lain.